Riset pasar merupakan sebuah langkah yang perlu kamu ambil ketika mau mendirikan sebuah bisnis. Tidak hanya pada awal pendirian bisnis, riset pasar pun masih bisa kamu lakukan dengan tujuan mengetahui target pasar, kompetitor atau pesaing, inovasi produk, dan lain-lain. Oleh sebab itu, riset pasar perlu kamu lakukan dengan cara yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan begitu, riset pasar yang kamu lakukan bisa menghasilkan informasi-informasi terkait prosesmu dalam menjalankan bisnis. Sebelum mengetahui cara melakukan riset pasar, ada baiknya kamu mengetahui terlebih dahulu definisi dari riset pasar tersebut. Untuk itu, hasil penelitian dari riset pasar ini bakal bermanfaat buat kamu untuk membangun strategi bisnis yang efektif. Berikut ini beberapa cara melakukan riset pasar yang perlu kamu pelajari. Let's begin! Langkah pertama sebelum kamu melakukan riset pasar adalah menentukan tujuannya. Riset pasar pada dasarnya bisa kamu lakukan dengan tujuan guna mengetahui apakah produk atau jasa yang kamu tawarkan bisa diterima di masyarakat. Di sisi lain, riset pasar juga bisa dilakukan untuk menentukan lokasi mana yang menjadi tempat bisnismu berjalan. Dua hal itu menjadi contoh tujuan riset pasar yang kamu lakukan. Tujuan tersebut penting kamu buat agar bisa fokus dalam menjalankan riset pasar dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Setelah menentukan tujuan riset pasar, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis riset pasar yang akan digunakan. Sebagai informasi, ada 4 jenis riset pasar yang bisa kamu gunakan. Pertama adalah pengujian produk, lalu segmen pasar. Ketiga adalah analisis kepuasan pelanggan, dan keempat adalah riset harga. Keempat jenis riset pasar tersebut bisa kamu pertimbangkan agar strategi pasar dalam bisnismu sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan begitu, proses pengembangan bisnismu bisa berjalan lebih lancar. Setelah menentukan jenis riset pasar, kamu perlu menentukan metode pengumpulan data. Ada 8 metode pengumpulan data yang bisa kamu gunakan untuk membantu riset pasarmu. Metode pertama adalah kualitatif, kemudian metode kuantitatif, dan metode survei. Metode berikutnya adalah wawancara, fokus grup, pengamatan, tes produk dengan memberikan sampel produk gratis, dan metode pengumpulan data sekunder lainnya. Langkah berikutnya dalam riset pasar adalah dengan menentukan sumber pengumpulan data secara acak atau simultan dan secara keseluruhan. Kamu juga perlu memastikan bahwa sumber data yang dipilih adalah relevan dan sesuai dengan target pasar. Hal itu guna mempresentasikan tujuan bisnis yang kamu rencanakan. Jika kamu memilih sumber data yang asal-asalan, maka informasi yang kamu peroleh dari riset pasar hanya akan menjadi strategi bisnis yang buruk untukmu. Setelah mendapatkan data yang kamu butuhkan, maka langkah berikutnya adalah menganalisisnya. Ada 2 tipe analisis data yang bisa kamu gunakan. Untuk data kuantitatif, kamu bisa menggunakan software khusus. Sementara untuk data kualitatif, kamu perlu mengembangkan metode analisis mandiri seperti analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah itu dia, merupakan 5 cara riset pasar yang bisa kamu lakukan sebelum menjalankan bisnis. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasya.